Di halaman Fauzan misalnya ke Saudi dihapus kali sebulan. Di pondok. Enggak benar, dari dana. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala ali baitihi as-sadati asy-syurafa wa ashabil kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإياكم المسلمات بتقوى الله عز وجل حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فاستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di hari ini, di Rabu yang pertama bulan Januari tahun 2026, kita kembali diizinkan melanjutkan mengaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ala sairil ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita memahami dan dikuatkan pula untuk mengikuti. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan salam dan salawat berbuah syafaat darinya pada hari kiamat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan babu al-ilmi, bab tentang ilmu. Tentang ilmu yang mana yang harus dan wajib kita pelajari dan mana pula yang bersifat sunat atau sebagiannya fardu ain, sebagiannya adalah fardu kifayah. Kemudian Al-Imam rahimahullah ta'ala membagi al-ilmu ilman. Ilmu itu terbagi dua, yaitu ilmu ammatin, ilmu yang mesti diketahui oleh semua umat Islam. La yasau balighan ghaira maghlubin ala aqlihi jahlu. Setiap orang yang berakal dan balik wajib mengetahuinya, tidak boleh tidak mengetahuinya. Beliau mencontohkan seperti as-salawatul khams, salat 5 waktu. Ini tidak ada uzurnya, wajib semua mukallaf
akil dan balik, mengetahui solat 5 waktu ini. Atau puasa Ramadan, semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan beriman, amin. Atau haji ke Baitullah bagi yang sanggup, atau zakat yang merupakan rukun Islam. Dan bahwasanya Allah mengharamkan dosa-dosa seperti zina, atau seperti mencuri, membunuh, minum khamar, dan yang semisalnya. Ini adalah ilmu yang setiap orang, semua kita wajib mempelajari dan mengetahuinya. Dan ilmu yang seperti ini disebutkan secara nas, secara tekstual, yang tidak bisa ditakwilkan lagi, bahwasanya salat yang dimaksud adalah yang kita lakukan tadi, pakai takbiratul ihram, kemudian pakai baca al-fatihah, pakai ruku', pakai sujud. Jadi kalau ada orang pintar, orang cerdas bilang sekarang salat itu cukup heling-heling saja, ya, dengan dalil wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat Allah, sudah selesai salat, bilang aja sama beliau, bapak memang terlalu cerdas sehingga tidak berilmu. Karena memang orang cerdas ini susah diajarin, ya tak? Orang yang super cerdas biasanya nggak mau belajar lagi, betul? Iya tak? Bukannya bagi yang bujang-bujang, jangan cari istri yang juara umum nanti berdebat terus. Serius ini, karena setiap apa ada jawabannya, kecuali juara umum tapi taat. Tapi kalau juara umum suka berdebat, jangan mimpi, nanti mimpi buruk di siang bolong. Kecuali antum orang yang super penyabar pula. Kalau super penyabar iya, kalau tidak debat tiap hari. Rumusnya kan tahu kita kemarin kan, bahwa istri bukan lawan berdebat, karena mereka punya alasan lebih banyak, sah? Dan kedua, bukan lawan untuk adu otot, adu otak, tidak bisa, adu otot juga kita kalah, sah? Sebab kalau kita menang ditertawain orang, masa istri diajak berkelahi, sah? Kalau kalah lebih parah lagi, woi, masa kalah sama istri? Oleh sebab itu, sekali antum nak melenggarkan tangan untuk istri, buang niat itu, karena antum tetap salah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Oleh sebab itu jangan suka mabuk, ya, jangan suka iya mabuk, ya, jangan suka marah sama istri, karena lawan otot kita kalah, pakai otak kita juga kalah. Jadi kadang-kadang kalau orang cerdas itu susah diajarin, makanya dialah biasa-biasa aja tapi taat, daripada cerdas luar biasa tapi suka membantah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, ilmu ini tentang salat, tentang haji, tentang puasa, ini secara tekstual jelas, seperti kata beliau, hadzal sinfu kullu minal ilmi mawjudun nassan. Jenis ilmu ini, klasifikasi ilmu ini didapatkan secara tekstual, nas fi kitabillah, dalam kitabullah. Kalau antum nak salat, akan didapatkan secara tekstual perintahnya dalam Al-Quran. Wa mawjudan aman inda ahli Islam, dan didapatkan secara general, secara umum di kalangan ahli Islam, jadi kaum muslimin. Tidak ada orang Islam yang tidak pandai salat, sah? Tidak ada orang Islam yang tidak pandai salat. Kalau tidak pandai salat berarti bukan mengkafirkan antum, ya? Ya memang begitu kata Nabi SAW. Kalau tidak mau dibilang gitu, salatlah. Masa salat aja tidak mau? Pergi nyadap karet sebelum subuh dah berangkat dari rumah, sah? Untuk merokok, masya Allah,
Sekali berangkat 1 batang korek api sampai pulang. Bisa tahan itu. Bayangkan, dari berangkat dari rumah 1 colok, 1 korek api, sampai jam 11 pulang ke rumah, tidak tambah-tambah korek api 1 aja. Bisa? Antum tidak merokok, maka tidak tahu. Tapi ada. Pas mandi pun masih merokok juga. Pas menyelam tangan kiri, rokok di tangan kanan begini. Pas menyelam tangan kanan, rokok di sebelah kiri, diacungkan ke atas. Yang penting rokok jangan sampai padam. Itu aja kamu bisa. Masa sholat hanya 5 menit tidak? Tidak bisa. Tidak ada cerita tidak bisa. Maka kalau orang tidak tahu sholat, berarti belum umat Islam. Makanya kalau ada orang tidak sholat, nanti ajak sholat ya. Nah, maka kita sejak kecil muru auladakum bis salati li 7. Bila sudah sampai umurnya 7 tahun, perintahkan sholat. Ini perintah sekarang. Kalau mencontohkan sholat sejak kecil lagi, sejak kecil sudah kita ajak sholat. Tapi kalau sudah umur 7, diperintahkan sholat. Umur 10 belum balik, tapi wajib kalau tidak sholat wajib dihukum, diberi dia pelajaran. Boleh dipukul, tapi jangan gara-gara dipukul sholat itu mati pula dia, jangan. Tentu kan benang-benang dapat kalimat pukul langsung diambil kayu beloti. Iyalah. Nah, mukul itu ya seperti yang dicontohkan Nabi alaihissalam, memukul dengan siwak. Tentu siwaknya sakit ya, tergantung je. Kalau semeter dia sakit dibuatnya. Nah, tapi kalau hanya begini, pukulkan begini, sakit juga tapi tak terasa, tak terberbekas. Jadi pukul maknanya buat dia hukuman yang membuat dia mau mengerjakan salat tadi. Jadi tidak ada orang Islam tidak tahu salat. Demikian juga puasa. Puasa setiap orang Islam tahu itu puasa. Oleh sebab itu kata Syekh, yang quluhul awamuhum amman madha min awamihim. Dari setiap generasi dinukil secara massal, semua orang tahu puasa. Kapan puasa? Tanggal berapa? 1 Ramadan ya. Ingat itu, 1 Ramadan. Bukan 19 Januari Februari. Salah itu. Bukan 18 Februari, keliru. Ini nanti berbahaya. Sebab kalau sempat yang pakai syekhnya langsung ke rumah bulan, beda lagi nanti puasanya. Puasa tanggal 16 Februari. Apa sebab? Syekhnya langsung ke rumah Kak Bulan, nengok anak bulan. Tentu yang ke rumah bulan lebih cepat nampak daripada yang nunggu-nunggu di bawah, ngitung-ngitung dari bawah. Ada lagi yang lebih canggih sih, zaman teknologi. Untuk apa antum punya HP kalau tidak bisa menghubungi Tuhan? Kan tinggal pencet 001, Assalamualaikum Allah Ta'ala. Iya, kami daripada berselisih terus, ada yang bilang tanggal 18, ada yang bilang tanggal 19, ada yang bilang tanggal 16. Daripada bingung-bingung, farudduhu ilallah, kembalikan pada Allah. Tanya Allah langsung. Maka dia bilang, puasa tanggal berapa ya Allah, katanya. Kalau kalian, karena kalian ingin cepat, puasa 10 hari sebelum yang lain. Tidak bisa tuan-tuan salahkan nanti. Sebab antum beralasan, mereka punya antum punya alasan, mereka punya alasan. Cuman bedanya alasan antum dibuat-buat, alasan mereka direka-reka. Maka taatlah pada Allah dan Rasul. Jangan tentukan Ramadan kecuali dengan 1 Muharram. Apa saya bilang tadi? Masa iya Muharram? Antum salah dengar tak? Atau saya yang salah ucap? 1 Ramadan, bukan 18 Februari. Tidak, puasa kita dengan 1 Ramadan. Hari raya kapan? 1 Syawal, bukan
Mat, berapa Mat? Bukan 20 Maret, bukan. Nah, ini tonton itulah gara-gara merayakan tahun baru 2026, akhirnya terbiasa dengan tanggal Masehi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini semuanya diriwayatkan dari zaman Nabi sampai zaman sekarang oleh seluruh umat manusia kaum muslimin, bahwanya puasa tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Ramadan, hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Kita tidak pakai tanggal Masehi, dan kita tidak tahu kecuali pada hari itu. Orang lain nak lebih tahu dulu, terserah, mereka punya alasan, tapi kita tidak mau banyak alasan. Jelas? Orang-orang taat tu tidak banyak, orang taat tu tak banyak alasan. Orang yang banyak alasan tu orang yang sudah mulai nak menyimpang, sah? Dia tidak mengira itu menyimpang, dikiranya itu benar, tetapi ternyata adalah itu kekeliruan. Jelas ya? Puasa tanggal 1 Ramadan, Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 1 10 10. Dah, Masya Allah, tidak ada khilafnya dari dulu sampai hari ini. Tapi kalau ditetapkan tanggal 18 Februari pasti ada khilaf, Kalau antum bertahan dengan ilmu antum, saudaramu yang lain bertahan dengan ilmu mereka pula. Yang orang-orang yang yang punya syekh walinya banyak, langsung ke rumah bulan. Yang lebih wali dari itu langsung nelpon Allah Ta'ala. Lah, antum salahkan gimana caranya? Oleh sebab itu makanya kalau antum buka standar baru, mereka buka standar lebih banyak lagi yang baru. Oleh sebab itu kita pakai standar lama dan asli, original dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi. Puasa karena melihatnya, dan berhari raya karena melihatnya. Fa in ghumma alaikum, bila turun hujan atau mendung, fa akmilul iddata atau fa akmilu sya'bana 30, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jelas? Iya. Tegas? Iya. Kenapa antum tidak mau? Berarti ada masalah. Ada masalah. Lebih merasa canggih daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, perasaan inilah yang membuat kita tidak mau taat pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya, mohon maaf, yang tersinggung Pak. Nah, mana tahu antum yang 3 hari atau 10 hari. Ya, jangan tersinggung. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, amman madhum awamim yahkunahu an Rasulillah wa la yatanaza'una fi hikayati wa la wujubihi alaihim. Yang ini mereka riwayatkan secara massal dari zaman Nabi sampai zaman kita hari ini. Mereka tidak berbeda dalam menceritakannya. Mereka juga tidak berbeda tentang hukum wajibnya. Alhamdulillah. Salat sejak zaman Nabi ada khilaf, ada khilaf waktunya, ada khilaf bilang rakaatnya, ada khilaf berapa kali seharinya, ada? Enggak ada kan? Nah, kalau ada yang tidak tahu salat, berarti dia tidak ada uzurnya kalau dia muslim, maka dia wajib tahu tentang salat ini. Wa hadzal ilmu al-am allazi la yumkinu fihi al-ghalat min al-khabar. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak mungkin terdapat padanya kesalahan dalam pemberitaan. Tidak mungkin terjadi padanya kesalahan dalam pemberitaan. Dari mana? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wala ta'wil, dan tidak bisa ditakwilkan. Artinya dicari makna yang lain, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa salat itu adalah sekedar healing, apa namanya? Ya, healing namanya. Wih, bantulah saya membahasakannya. Hanya sekedar ingat Allah, apa namanya? Healing ya? Sudah cukup? Enggak. Memang hikmah dari salat zikrullah, betul.
Tapi kalau selesai zikrullah, selesai salat, tidak. Yang seperti orang yang mengatakan salawat lebih afdal daripada salat. Masya Allah, salawat lebih afdal daripada salat. Kok bisa? Kok bisa cuma? Sebab salawat adalah termasuk rukun inti dalam salat. Masya Allah. Ini sama dengan orang yang mengatakan mesin mobil lebih afdal dari mobil secara utuh. Mau tuan-tuan nak beli mobil, saya kasih mesinnya saja dengan harga yang sama. Hah? Mau? Inilah orang cerdas ini, bukan orang biasa, orang yang cerdas. Makanya orang cerdas tidak jaminan dia, orang cerdas tidak jaminan selamat. Makanya yang yang selamat itu adalah yang berilmu, yang mengikuti ilmu, bukan mengikuti kecerdasan dan perasaan yang dasarnya adalah nafsu. Karena gandrung salawatan, akhirnya salawat lebih bagus daripada salat. Sehingga gara-gara acara salawatan, salat ditinggalkan. Gara-gara tahlilan, karena tahlil itu adalah kalimat tauhid, akhirnya salat ditinggalkan. Karena tahlil adalah unsur terbaik atau terbesar dalam salat. Siapa yang sudah bertahlil tidak perlu ini ma'asyarul kiram di masalah, tidak pernah ada khilaf masalah ini, bahwa salat tetap harus ditunaikan walaupun antum sedang berzikir, bersalawat, bertahlil. Tidak, sedang asyik tahlil kan, bukan tahlilan, tahlil. Antum baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, tiba-tiba azan maghrib. Karena masih tanggung 100 kali kan baru 2 kali. Agar itu lanjutkan tahlil, tidak pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Iya, salat tahlil adalah unsur terbesar dalam salat. Naam. Tetapi salat secara utuh lebih hebat daripada tahlil tadi. Makanya utuh lebih bagus daripada sebagian. Nah, ini tak ada tanazu, tak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jelas? Ini jenis ilmu yang pertama yang tak boleh seorang pun muslim jahil tidak mengetahuinya. Wajib diketahui. Jelas? Masalah menikah. Menikah boleh tidak orang jahil masalahnya? Boleh. Ya Allah, terus dah besar mau ngapain? Dah besar ngapain? Ada orang yang jahil tentang hukum menikah? Ada? Boleh jahil? Patutlah banyak tidak pandai jadi ayah. Tidak pandai jadi ayah. Tidak boleh. Ini menikah wajib diketahui oleh setiap orang yang balik, yang berakal, yang akan melangkah menikah. Masa menikah tu tidak tahu? Nikah dengan laki-laki boleh tidak? Masa tidak boleh? Perempuan nikah sama laki-laki tidak boleh? Laki-laki sama laki-laki boleh tidak? Tu tidak tahu antum tu? Tidak tahu? Tahu kan? Taib. Boleh tidak istri 2 orang sekamar? Boleh apa tidak? Itu aja tidak tahu, ya Allah. Tidak ada kitabnya. Jangan sekamar. Serumah aja bermasalah, apalagi sekamar. Andainya mereka mau pun tidak boleh. Paham tidak? Paham maksud saya? Tidak. Sekamar maksudnya paham. Itulah banyak yang bawa umur nampaknya. Gimana? Banyak anak-anak yang nonton, tidak boleh lah. Bahwa ini adalah hal-hal yang menyangkut hajat orang banyak. Dinukil semuanya secara jelas dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, bahwasanya yang bayar mahar adalah perempuan. Iya. Kok pada bingung semuanya? Mana tahu sama sekali ya? Yang bayar mahar laki-laki perempuan? Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Enggak. Semua kita tahu bahwa mahar dibayar oleh
laki-laki, bukan oleh perempuan. Bahwa yang bertanggungjawab menafkahi adalah perempuan. Dah tahu rupanya tuan-tuan. Kenapa bilang termasuk adalah ilmu yang tak diketahui secara umum. Ini dinukil secara umum. Tidak ada orang yang jahil masalah itu. Andainya tidak ada kursus menikah, tidak dipanggil P4 oleh oleh Tuan Kadi atau oleh KUA, antum dah faham bahawa sejak antum akan mulai menikah, pasti yang pertama ditanya oleh mak antum adalah apa kan dimakan anak orang tu, kan gitu kan? Berarti kenapa ditanya apa yang mau dikasih makan anak orang tu? Kenapa? Karena semua kita tahu bahawa yang menafkahi adalah laki-laki, bukan perempuan. Baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Nah ini semuanya kata beliau tidak ada takwilnya lagi dan diriwayatkan secara masal dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fabal wajh tsani. Sekarang kata Imam Asy-Syafi'i ada yang bertanya. Nah, bentuk kedua dari ilmu yang kau katakan tadi, ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Yang pertama tadi adalah semua orang tak boleh tidak mengetahuinya. Semua orang wajib mengetahuinya. Sekarang yang kedua yang mana? Qultu lahu, aku tanya, aku katakan kepadanya, ma yanubul ibadah min furu'il fara'id, yaitu yang datang kepada seorang, ada para hamba Allah Subhanahu wa taala, min furu'il fara'id, di antara kewajiban-kewajiban yang bersifat cabang, bukan pokok. Ya, bukan pokok. Wa ma yukhassu bihi minal ahkami wa ghairiha, yaitu sesuatu yang dikhususkan atau hukum-hukum yang dikhususkan dari sesuatu yang dikhususkan dari hukum-hukum atau dari masalah lain hukum. Mimma laysa fihi nassu kitab, yang tidak terdapat secara tekstual dalam Al-Quran. Wala fi aktsari nassus sunnah, dan tidak pula secara tekstual dalam kebanyakannya dalam sunnah. Wa in kanat fi syai'in minhu sunnah, andainya pada sesuatu daripadanya terdapat sunnah, fa inna ma hiya min akhbaril khassah, tetapi dia termasuk berita-berita, yakni hadis-hadis yang bersifat yang bersifat khusus. La akhbaril ammah, bukan berita-berita yang dikenali secara general. Wa makana minhu yahtamilu ta'wila wa yustadraku qiyasan, dan ada pula di antaranya yang ditakwilkan maknanya, wa yustadraku qiyasan, atau hukumnya diketahui dengan qiyas. Ini kayaknya agak temenung nampaknya, apa maksudnya? Ya, terjemah sudah, bacaan lafaznya sudah, tapi pahamnya belum. Kita ulang bahwasanya ilmu yang kedua, jenis pertama, tidak boleh satu pun kita tidak mengetahuinya. Apa sebab? Karena ini sudah menjadi maklumat umum, pengetahuan umum yang tidak satu pun umat Islam kecuali mengetahuinya, dan dijelaskan secara tekstual, tidak perlu kita berijtihad lagi untuk mengetahuinya. Perintahnya jelas. Pas solat subuh ada keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Waktunya kapan dimulai? Kapan dimulainya? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr, sampai terbit fajar sadiq. Taib. Kemudian apa saja salatnya? Ada sunatnya 2 rakaat, lebih baik pada dunia dan seisinya.
Kemudian solat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, apa yang dikerjakan? Ada semuanya secara tekstual, tidak payah kita untuk memeras pikiran untuk memahaminya. Sah? Dan ini tidak ada khilafnya. Tentang solat tidak ada khilafnya. Ada nanti masalah kunut atau tidak di subuh atau tidak. Ini masalah furu'. Bukan masalah apa? Ini masalah furu', bukan masalah apa? Pokok. Kalau pokok solatnya sama semua, ada perbedaan? Ada perbedaan? Tidak. Semuanya sama. Salat dimulai dengan takbiratul ihram, selesai dengan salam. Sah? Kemudian setelah takbiratul ihram baca doa istiftah. Selesai istiftah baca ta'awuz. Selesai ta'awuz baca bismillah. Selesai baca bismillah, al-fatihah. Selesai baca al-fatihah baca amin. Kalau lupa tujuan amin, sah. Setelah amin baca apa? Bismillah. Kalau dimulai di awal surat, kalau tidak langsung baca suratnya. Kalau dimulai dari awal surat misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Kalau seandainya di tengah surat di akhir kita baca tanpa baca bismillah, misalnya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, misal. Sah. Selesai baca ayat atau surat tadi, apa lagi? Ruku, dan sebelum ruku baca takbir. Baca takbir. Setelah itu di ruku dibaca subhana rabbiyal azimi tanpa wabihamdi. Wabihamdi. Nah, kemudian selesai itu i'tidal, baca sami Allah hamidah rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud. Berapa kali sujud? 2 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Sah? Dan terakhir kita tasyahud atau tahiyat. Apa yang baca tahiyat? Ini. Sah? Kemudian selesai dengan salam. Ada bedanya? Semuanya sah? Sama. Hanya furuk-furuknya saja yang berbeda. Kalau misalnya di ruku baca subhana rabbiyal azimi, wa bihamdihi atau tanpa wa bihamdihi. Dibaca wa bihamdihi sah, tanpa wa bihamdihi sah. Yang tak sah adalah ketika yang terjadi imamnya adalah pakai wa bihamdihi, makmumnya tak pakai wa bihamdihi. Lalu ketika salat imam sengaja keraskan untuk sengaja ngerjain makmumnya. Dia bilang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dikeraskan suaranya. Didengar oleh makmumnya. Yang itu Muhammadiyah kan? Dia bilang pula subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi katanya. Apa yang terjadi? Batal salat. Batal salatnya gara-gara. Makanya tidak boleh ta'assub, tidak boleh fanatis. Nak NU, nak Muhammadiyah terserah, tapi ikut Nabi SAW. Jelas ya? Jelas? Jadi nak ikut Muhammadiyah, nak ikut NU, Al-Irsyad, Wasliyah, apa lagi? Parti. Lanjut. Tak tahu antum ya. Antum ikut apa? Tak ada ormasnya. Masalah aman ya. Aman tak bisa masuk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi tetap ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Sama, usulnya sama semua kan? Nah, yang usul tadi itu tak boleh satu pun tak tahu. Tapi kalau masalah pakai wa bihamdihi atau tidak, ya, misalnya kan, tidak masalah perbedaan ini, tidak semua orang mesti tahu. Tidak semua orang mesti tahu. Kalau dia memang sudah lahir dari sejak kecil dibilang subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, dia baca itu, sah salatnya. Kalau dia sejak kecil sudah ditalkin baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, tidak ada masalah. Cuma yang timbul masalah tadi ketika salat dia bilang
imam sengaja menyinggung makmum, makmum sengaja mendebat imam. Ini yang masalah. Akhirnya dibilang subhana rabbil azimi tanpa wa bihamdihi, dikeraskan pula suaranya tanpa wa bihamdihi. Itu yang masalah. Paham enggak kaum muslimin? Jadi masalah usul itu pada umumnya ada nasnya tegas. Tapi kalau masalah-masalah furu' kadang-kadang sebagian tidak secara nas, secara masal dinukil. Jelas? Baik. Naam. Jadi sesuatu yang datang dari masalah furu' dalam kewajiban-kewajiban atau sebagian hukum yang dikhususkan atau selainnya, mimma laysa fihi nassu kitab, yang tidak terdapat padanya nas secara tekstual dalam kitabullah, wala fi aktsari nassus sunnah, dan pada sebagian besarnya tidak terdapat nas secara dalam sunnah. Semisal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tuan-tuan kalau bayar zakat pakai apa? Pakai piti atau pakai beras? Taib, beras ada dalam sunnah? Enggak ada. Enggak ada disebutkan siapa yang zakat fitrah itu diwajibkan 1 sa'. Beras enggak ada. Sah? Taib. Oleh sebab itu, apakah semua orang tahu masalah ini? Apakah semua orang tahu masalah ini hukumnya? Enggak. Makanya ada yang mengatakan beras itu bid'ah katanya. Masya Allah. Ya. Ini sebenarnya karena terlalu marah. Nah, ini yustadraku qiyasan, seperti Imam Syafi'i, diketahui hukumnya secara qiyas. Ini barangkali ada yang salah paham karena sebagian kawan membuatkan ungkapan ulama tidak memiliki otoritas membuat hukum yang baru. Mereka hanya berbicara atas nama Allah dan Rasul. Bukan maknanya ulama tu monong aja kerjanya, bukan mereka tidak berijtihad, tidak, tapi hukum yang mereka produk itu tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah, memakai perangkat yang 4 itu: 1 Al-Quran secara nas istinbat, 2 hadis secara nas dan istinbat, yang ketiga adalah ijma', qiyas. Dan ini adalah semuanya dalil-dalil yang sah yang digunakan oleh para ulama. Tapi kalau dia buat hukum tersendiri tanpa berdasar dalil ini, tidak ada hak mereka, tidak ada otoritasnya. Itu yang kita maksudkan. Kadang-kadang orang tidak paham cerita, nyoba cerita lah. Itu masalah. Tidak paham cerita, dia bercerita. Ini memang kalau lalat tu suka cari yang langau, suka cari yang busuk-busuk. Ya, cari yang tidak busuk, katanya busuknya bonda, bukan bunga yang dicarinya. Biar aja lah, jadi lalat. Ya, jadi lalat. Memang lalat tu suka cari yang bau-bau. Ya, orang lain tidak mau, dia mau. Jadi walaupun dia paham sebenarnya, oh ini bunga ni indah, ini baunya harum, tidak, saya tidak mau. Saya mau yang busuk. Kalau bisa membusukkan yang tidak busuk. Makanya kalau makanan tuan-tuan ditutup ya, jangan dikasih lalat, tidak. Jangan kasih lalat dah. Kalau bisa ilmu kita ini ditutup nih, jangan sampai ketahuan oleh lalat. Karena lalat ilmu banyak berkeliaran hari ini. Tengoklah komentar-komentar lalat itu banyak. Komentar lalat itu banyak. Ini tidak paham, kecil awak tidak ngerti dah. Dia tidak paham, dikirain kita tidak mengerti. Tapi sayang, banyak yang bermerek ustaz pula, banyak yang bertitel pula, banyak yang takhasus agama pula. Allah musta'an. Berarti lalat ada juga yang berpakat ya. Banyak juga bertitel ya. Nah, semoga kita tidak termasuk yang termasuk yang berjiwa lalat. Ya, maksud kita ada seperti ini, bahwasanya ada hal-hal yang tak disebutkan dalam sunnah, iya, tapi diketahui hukumnya dari sunnah dengan pakai perangkat qiyas. Jelas? Dengan perangkat qiyas. Nah, qiyas itu ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya yang tak boleh dilanggar. Jangan sembarang qiyas saja. Kalau sembarang qiyas itu namanya kadang-kadang qiyas ma'al fariq,
mengiaskan dua hal yang berbeda, fasidul iktibar, tak bisa dianggap. Salah seperti orang ahlul kalam mengkiaskan Allah pada makhluknya, mengkiaskan Allah pada makhluknya, sehingga ujung-ujungnya mengingkari Al-Quran dan sunnah serta ijma' as-salafus salih ala dzalik. Apa ya? Lemain kode-kode Pak. Bilang seterus-terangnya. Iya. Apa yang kau mau? Ngazan Ustaz? Azan lah dulu dah. Allah berdoa. Allah berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa ana asyhadu an la ilaha. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian yang kedua dari ilmu yang disebutkan oleh imam kita adalah bahwa ilmu ini tidak diketahui oleh semua orang, tapi diketahui oleh sebagian orang. Bahkan yang dimaksud itu adalah para ulama kita. Wabil munasabah, saya ingin menukil di sini yang disebutkan oleh Imamun Mufassirin, Turjumanul Quran wa Habrul Ummah, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengatakan bahwa tafsir Al-Quranul Karim terbagi empat. Yang pertama, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsirnya diketahui oleh semua orang. Artinya baca Quran, bagi yang pandai bahasa Arab langsung paham.
atau yang tak pandai bahasa Arab baca terjemahan langsung paham. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tafsirun ta'lamuhul arabu bilughatiha. Tafsir yang hanya orang Arab paham karena ketinggian bahasa mereka. Artinya dari bahasa yang tersurat ada makna yang tersirat yang dipahaminya. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i dalam pembahasan sebelum ini, bahwa ada kadang-kadang kalimatnya bersifat umum tapi maknanya bersifat khusus. Itu diketahui dengan siyak dan sibaknya bahasa. Tidak sembarangan asal ini, enggak. Seperti firman Allah, tudammiru kulla syai'in biizni rabbiha. Angin itu menghapuskan, menghancurkan semua yang dilaluinya dengan izin Rabbnya. Lalu kita lihat, apakah hancur semuanya? Enggak. Maka ini adalah kulla syai'in umum tapi maksudnya khusus. Apa yang khusus itu? Yang diizinkan Rabbnya, biizni Rabbiha. Itu yang dikatakan orang. Bukan menafsirkan kullu bid'atin dhalalah dengan laisa kullu bid'atin dhalalah, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan itu kecuali hanya pendapat orang. Kalau pada kenyataannya adalah semua bid'ah itu adalah dhalalah. Makanya orang Arab lah yang paham menafsirkan kalimat itu, apa yang makna umum, ada yang makna khusus. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, yaitu orang-orang beriman yang dikatakan kepada mereka oleh manusia. Manusia ini kan umum nih. Apakah seluruh manusia? Enggak. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah kaum munafikin di Madinah. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya seluruh manusia sudah berkumpul nak menghancurkan kalian. Siapa manusia yang dimaksud di sini? Nak jawab dia, warok tentu deh. Yang maksud dengan manusia di sini bukan seluruh manusia, tapi adalah seluruh orang Arab yang ada di Jazirah Arab, baik Quraisy maupun yang lain-lainnya. Termasuk orang Romawi? Enggak. Termasuk orang Persia? Tidak. Termasuk orang Yaman? Tidak. Termasuk orang Ujung Batu? Lah ada Ujung Batu hari itu. Wih, 1500 tahun lalu dah ada Ujung Batu. Kok pada bingung? Enggak tahu sejarahnya ya. Tapi apa namanya hari lahirnya kota Ujung Batu? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Kayaknya belum ada Ujung Batu itu dia. Yang ada adalah rimba belantara. Coba kan ini, belum ada mungkin. Nah, tidak termasuk orang sini, tapi bahasanya semua manusia. Paham? Maka orang Arab paham bahwa yang dimaksud bukan seluruh manusia ada permukaan bumi, tapi adalah seluruh manusia yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu. Apa dalilnya? Bukan pemikiran saja, enggak. Dalilnya bukti nyata bahwa orang Persia yang sudah ada waktu itu tidak terlibat. Orang Cina yang ada waktu itu tak ikut. Orang India yang ada waktu itu tidak masuk. Orang Yaman yang dekat saja tidak ikut. Orang yang tinggal di Syam juga tidak ikut. Tapi yang ikut adalah manusia yang ada di Jazirah Arab. Maknanya orang-orang Arab. Paham? Ini maknanya tafsir yang kedua, hanya orang Arab paham dengan bahasanya tadi. Qarinahnya jelas, bukan qarinah akliyah semata. Karena sebagian kita kan, oh enggak, ini maksudnya ini umum, maksudnya khusus. Mana mukhassisnya mana? Hawa enggak bisa diterima. Oh enggak, karena kami mengatakan ada bid'ah hasanah, atau ada ulama yang mengatakan bid'ah hasanah. Enggak, ini enggak qarinah, enggak punya dalil. Oh, di zaman Nabi banyak sahabat bikin bid'ah, lalu Nabi terima. Masya Allah, Nabi mewariskan kepada kita Al-Quran, Sunnah, bid'ah.
Hah? Nabi mewariskan kepada kita Al-Quran, Sunnah dan bid'ah, betul? Syekh, yang diwariskan Nabi pada kita ada bid'ah? Terus? Tapi Nabi terima bid'ahnya para sahabat. Nah, disinilah tanda pemikiran itu sesat dan menyesatkan. Berani antum bilang bahwa yang diwariskan oleh Nabi agar umat ini selamat satu Al-Quran, satu Sunnah, kemudian bid'ah hasanah? Ada nggak yang berani? Ada yang nggak berani bilang gitu? Di sini nggak ada yang berani, di sana banyak pemberani. Antum penakut nampaknya sih. Nggak ada Nabi bilang kalau kalian nanti pegang ketiga-tiga ini, Al-Quran, Sunnah, bid'ah hasanah, kalian akan selamat. Ada? Cakaplah. Ada benda? Enggak ada. Kan mereka yang bilang Nabi di zamannya ada sahabat bikin bid'ah lalu diterima oleh Nabi SAW, seperti Bilal bikin bid'ah diterima, sah? Betul? Atau seorang yang membaca Rabbana walakal hamdu bikin bid'ah diterima. Baik, kalau gitu Nabi mewariskan kepada kita bid'ah hasanah. Lalu dia bilang kullu bid'atin dhalalah, berarti Nabi tidak paham bahasa Arab ini ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jelas kaum muslimin? Yang ketiga, tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama, dan ini sedikit dibanding yang pertama dan kedua. Kata Abdullah bin Abbas, yang umumnya yang paling banyak yang nomor satu, asal baca langsung paham. Kalau tidak percaya, baca Quran besok dari awal sampai akhir, sampai khatam, pahami maknanya. Baca, kalau tidak pandai bahasa Arab, baca terjemahnya. Besok buat klasifikasi. Ayat 1 paham, ayat 2 setengah paham, ayat 3 tidak paham sama sekali. Terus buat nanti yang paham berapa, yang tidak paham berapa, buktikan. Kalau seandainya salah nanti, apa seandainya tidak benar seperti yang kata Ibnu Abbas, berarti Ibnu Abbas berarti Ibnu Abbas tidak salah. Antum yang terlalu antum yang terlalu jahil. Karena dia bilang bahwasanya sebagian besar langsung bisa dipahami. Tidak percaya, Pak? Besok lah ya kita buat suatu kajian nanti tentang tafsir surah Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah berapa ayat ya Pak anda paham? Surah Al-Fatihah berapa ayat yang tidak paham makna, yang tidak paham maksudnya? Ulang kembali. Tidak hafal Al-Fatihah Pak? Masih alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Paham? Paham? Ada yang tak paham? Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, Maha penyayang. Paham? Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Paham? Paham kan? Tidak ada penguasa hari itu kecuali dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham? Hanya kepadamu aku beribadah, kami beribadah, hanya kepadamu kami minta. Paham? Kayaknya banyak yang tak paham nih, banyak minta juga ke wali. Paham maknanya tapi dilanggar. Sah? Terus ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Sampai amin. Amin apa artinya? Kabulkanlah ya Allah. Paham kan? Alhamdulillah. Masuk Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Paham? Bilang aja enggak Pak, saya pun enggak paham doang. Abdul Abbas pun yang enggak paham juga. Ini yang keempat yang disebut oleh beliau, enggak diketahui tafsirnya kecuali oleh Allah. Tapi kabarnya ada juga yang sudah mulai tahu, orang-orang sufi. Alif lurus. Jadi siapa yang pegang alif, Abu Alif lurus terus ya. Lam berkait. Ini bagus untuk pergi memancing. Dari mana-mana. Abdullah bin Abbas tidak paham maknanya, orang ini paham.
Jadi itu namanya tafsir isyari. Tafsir isyari ini banyak sekali tafsir kebatiniyah di dalamnya. Ya kalau apa, tidak usah dipelajari karena tidak penting. Tidak penting. Wallahu musta'an. Antum kena marah lagi nanti saya ya. Ya karena tidak tahu dibilang tidak penting. Karena saya tahu lah maka saya bilang tidak penting. Nah, buktinya dulu tidak ada tafsir isyari selamat sahabat. Kok timbul tafsir isyari sekarang banyak tidak selamat. Berarti penting tidak? Tidak penting. Ya, ada yang betul, saya tidak sangkal. Ada sebagian tafsir yang betul. Tapi ini pintu menuju penyimpangan. Tidak usahlah masuk waktu pintu menyimpang tuh ya. Walaupun selamat juga nanti. Kayak orang kan masuk ke lubang buaya, ternyata buaya di situ, akhirnya lompat, selamat dia. Sah? Tapi apakah semua bisa seperti itu? Pak? Hah? Apa semua selamat? Kan enggak kan? Baik. La ilaha illallah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Qur'an. Tidak ada keraguan padanya. Menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Paham? Paham kan? Bahwa orang bertakwa pasti Al-Qur'an jadi petunjuknya. Tapi kalau orang cari petunjuk selain Al-Qur'an pasti tidak bertakwa. Nah, jelas. Cari petunjuk dari selain Al-Quran lalu diamalkan, tidak akan menghasilkan orang bertakwa. Karena takwa itu harus bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, kaum muslimin. Jadi rata-rata mulai besok ya buka Al-Quran ya. Ya sehari misalnya sejuz jadilah. Kan bilang saya datang besok kan ada laporannya. Berapa yang tidak hafal, yang tidak paham, berapa yang paham. Pasti yang dipahami lebih banyak daripada yang tidak dipahami. Alhamdulillah. Makanya tidak salah lah kalau seandainya kita diwajibkan mengikuti Al-Quran hadis karena sebagian besarnya bisa diketahui. Nah, ini bagian yang kedua yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya ini tidak diketahui mungkin oleh secara massal seperti bagian yang pertama, tapi diketahui oleh sebagian dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain, karena bisa saja maknanya bukan yang dimakna mana zahir, tapi yang dipahami adalah makna yang muawwal, yang ditakwilkan daripadanya. Wa istadraku qiyasan, atau sebagian hukum itu hanya diketahui melalui qiyas, seperti beras tadi tidak ada Quran, tidak ada dalam hadis, tapi bisa dikiaskan dengan makanan yang lain yang diwajibkan padanya zakat. Walhamdulillah. Dan ini memang tak wajib semua orang mengetahuinya. Tak wajib semua orang mengetahuinya. Tapi orang yang punya kepentingan dengan hukum itu wajib mengetahuinya. Karena kita adalah orang yang puasa dan puasa harus berzakat fitrah, maka harus paham pula boleh tidak zakat menggunakan beras. Harus tahu itu. Atau boleh tidak zakat menggunakan uang, piti, boleh atau tidak, wajib kita ketahui. Jelas? Nah, tapi kalau tidak berkenaan dengan kita, maka kita tidak diwajibkan mengetahui. Qala fa ya'du hadza yakuna wajiban wujubal ilmi qablahu aw mudhu'an 'anin nasi ilmuhu. Ini ya, fa ya'du hadza, ini tidak lain dan tidak bukan, bisa saja wajib seperti wajibnya berilmu seperti bagian yang pertama, au mawdu'an 'anin nasi ilmuhu, atau tidak diwajibkan bagi manusia mengetahuinya, ini masuk bagian yang kedua. Hatta yakuna man alimahu muntafilan, sehingga orang yang mempelajarinya melakukan hal yang disunatkan, bukan tidak boleh mengetahuinya. Mempelajarinya bagi yang tidak berkewajiban untuk melaksanakan adalah bersifat sunat. Misalnya anak-anak kita yang masuk ke pondok pesantren, kemudian melanjutkan kuliah ke bagian keagamaan, banyak yang mereka pelajari itu tidak masuk sesuatu yang harus mereka kerjakan. Sah? Apa contohnya? Zakat harta, mereka tidak bayar zakat, tapi penerima
penerima zakat. Atau mereka mempelajari tentang ahkam ahli zimmah, hukum orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri Islam. Mereka tidak jadi pemerintah, tapi wajib mengetahui hal itu. Sah? Atau masalah hukum poligami, poligami lagi. Sah? Mereka tidak ada yang mempraktikkan, tetapi mereka wajib mengetahuinya. Atau masalah iddah, masalah talak dan sebagainya. Jangankan mentolak, akad nikah aja belum. Sah? Sah? Apakah sudah wajib baginya mengetahui? Belum. Tapi dia mempelajarinya tetap berpahala. Karena mungkin di seluruh negerinya, misalnya yang tinggal di Ujung Batu, tidak ada yang berkeahlian seperti itu kecuali dia. Atau ada tapi tidak sedalam yang dia dalami, maka dia melakukan sesuatu yang disunatkan. Wa man taraka ilmahu ghaira athimin bitarkihi, dan orang yang meninggalkan mengetahuinya tidak berdosa karena tidak mempelajarinya. Tidak berdosa karena tidak mempelajarinya, tidak ada kewajiban baginya. Au min wajhin tsalis, atau dari sisi yang ketiga, fatujinahu khabaran au qiyasan, atau masuk jenis yang ketiga, maka tolong sebutkan kepada kami berita tentang kewajiban itu atau kiasnya. Faqultu lahu bal huwa min wajhin tsalis, bahkan ini masuk dari bagian yang ketiga. Qala fasibhu wazkur hujjata fihi wa ma yalzamu minhu wa man yalzam wa amman yaskut. Sebutkan hujjahnya dan apa yang mesti diketahui dan siapa yang mesti melakukannya, dan dari siapa gugur kewajiban ini. Kayaknya kita undur lagi nanti pada pertemuan nanti. Nah, bagian yang ketiga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian terang bagi kita bahwa ilmu ini ada yang tak bisa tidak wajib kita ketahui. Dan ini adalah yang bersifat general dan umum, tidak boleh seorang pun jahil terhadapnya. Yang kedua, yaitu bagian furu', sesuatu yang tidak dialami atau dilaksanakan oleh semua orang, tetapi kalau dia ketahui maka itu lebih baik, tetapi tidak berdosa kalau dia meninggalkan. Nanti masuk yang ketiga adalah tentang walaupun tidak secara personal wajib, tapi mungkin secara kolektif, secara bermasyarakat menjadi wajib. Itu namanya ada fardu al-kifayah. Fardu kifayah, jangan sampai satu rahul ini tidak ada yang alim, tidak ada yang berilmu, tidak boleh. Atau satu Ujung Batu ini jangan sampai tidak ada yang berilmu, maka berdosa semuanya. Atau jangan-jangan se-Indonesia yang tidak ada berilmu, ini lebih parah lagi. Maka ini insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Kayaknya sudah jelas sekali kan? Ya. Dosa hujan tadi. Hujan. Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Dah berhenti. Kalau gitu kita berhenti pula. Nah, supaya nanti enggak turun lagi dia, Pak. Ya, kita pulang nanti. Oke? Ya, Bang. Kita tutup dulu, Bang. Abang enggak rela nampaknya. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Enggak. Aman. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.